Chapter 121. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba menekan seluruh hutan di pegunungan 100. Seven Great Magical Beasts. Kedua Dark Demon Wolves sebenarnya berevolusi menjadi Seven Great Magical Beasts dari Six Great Magical Beasts. Ye Xiao terkejut melihat sepasang Dark Demon Wolves berevolusi di depannya. Tidak mampu menahan aura dari dua Seven Great Magical Beasts, Ye Xiao kehilangan kesadarannya. Beruntung dia duduk di dahan yang sangat lebat, jika tidak, dia akan jatuh dari atas pohon. Dan jika itu terjadi, satu-satunya dewa yang tahu apakah Ye Xiao akan mampu bertahan di bawah hidung dua binatang magis tingkat ke-7 yang baru berevolusi, serigala setan kegelapan. Di sini, Ye Xiao kehilangan kesadarannya dan di sisi lain, kedua Dark Demon Wolves akhirnya berhasil menembus dan menjadi Magical Beast kelas 7. Mengaum, 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 mengaum. Kedua Dark Demon Wolves mengangkat kepala mereka, melihat ke langit, dan mulai mengaum. Suara gemuruh mereka bergema di seluruh hutan. Keduanya masih memancarkan aura mereka yang menutupi seluruh hutan pegunungan 100 dan menekan semua makhluk hidup, yang saat ini berada di dalam hutan ini. Binatang ajaib yang lebih lemah bahkan kehilangan nyawa mereka karena tekanan yang dipancarkan oleh sepasang binatang ajaib tingkat ke-7. Aura yang menakutkan, itu adalah penatua pertama keluarga Wang yang masih berlari untuk hidupnya di hutan pegunungan 100. Sebelumnya, aura kedua Dark Demon Wolves tidak semenakutkan ini. Sepertinya mereka menjadi lebih kuat dan mungkin karena buah biru itu. Aku tahu itu, buah spiritual yang bisa menarik ribuan Magical Beasts ke arahnya pasti bukan buah biasa. Sayang sekali, itu sebenarnya dimakan oleh Dark Demon Wolves. Tetua pertama keluarga Wang tidak berhenti malah dia mulai berlari untuk hidupnya lebih cepat setelah merasakan aura menakutkan dari serigala iblis kegelapan. Penatua pertama keluarga Wang bukan satu-satunya, tetapi semua orang yang berada di dalam hutan pegunungan 100 mulai berlari lebih cepat ke arah luar hutan. Ye Xiao tidak tahu berapa lama dia tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun dia melihat bahwa kedua Dark Demon Wolves telah lama pergi. Hanya setelah memastikan bahwa Dark Demon Wolves telah benar-benar pergi sejak lama dan tidak ada lagi bahaya, barulah dia berani turun dari pohon. Setelah turun dari pohon, Ye Xiao pergi ke tempat di mana sebelumnya ada buah pencuri roh. Buah pencuri roh dimakan oleh dua serigala setan kegelapan tetapi akarnya masih ada. Ye Xiao masih tidak tahu betapa ajaibnya Graceland of the Heavenly Pearl. Dia ingin bertaruh dan melihat apakah akar buah pencuri roh masih bisa bertunas sekali lagi. Oleh karena itu, dia dengan hati-hati menggali akar buah pencuri roh. Kemudian, dia membuat pot kecil dari kayu setelah menebang pohon yang sangat kecil namun kuat. Dia menggali tanah dan meletakkannya di atas pot kayu dan menanam akar buah pencuri roh di dalamnya. Dia tahu bahwa semua ini hanya membuang-buang waktu karena tidak mungkin terjadi perubahan, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak dapat masuk ke dunia mutiara surgawi selama 1 bulan. Dia tidak bisa membiarkan akarnya mengering jadi dia hanya menanamnya di dalam pot kayu yang baru saja dia buat dan menyimpannya di dalam mutiara surgawi. Dia tidak dapat masuk ke dunia mutiara surgawi tetapi dia masih bisa merasakan tempat-tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Dan karena dia bisa merasakan tempat-tempat itu, Ye Xiao menyimpan pot kayu di Graceland, dekat bunga-bunga aneh. Dia berpikir bahwa ketika larangan itu akan hilang, maka dia akan menanam akar buah pencuri roh di dekat teratai giok. Untuk saat ini, dia hanya bisa melakukan sebanyak ini. Dia hanya berharap Little Yellow tidak melakukan sesuatu yang lucu dengan akar Spirit Stealing Fruit. Dia tidak tahu apakah akar dapat melahirkan buah pencuri roh sekali lagi di dalam dunia mutiara surgawi tetapi dia masih bisa mencobanya. Setelah melakukan semua ini, Ye Xiao melihat sekelilingnya dan melihat ratusan mayat binatang ajaib. Ada mayat garde kedua, garde ketiga, kelas 4, dan bahkan binatang magis kelas 5. Mata Ye Xiao berkilat kegirangan saat dia melihat mayat-mayat ini. Dia tidak berpikir terlalu banyak saat dia mulai menyimpan mayat semua binatang ajaib ini. Tidak lama kemudian, seluruh area ini sekali lagi menjadi seperti sebelumnya. Tapi ya, masih ada beberapa perbedaan. Ye Xiao tahu satu hal bahwa jika dia menyimpan semua mayat di dalam mutiara surgawi, kuning kecil pasti akan melahap semuanya. Dia tidak akan meninggalkan bahkan satu pun dari mayat binatang ajaib untuknya. Jadi, dia hanya menyimpan mayat dari Second Garde, Third Grade, dan Fourth Grade Magical Beast di dalam Heavenly Pearl. Adapun mayat dari 4 binatang magis kelas 5, dia menyimpannya ke dalam cincin spasialnya. Setelah melakukan semua ini, Ye Xiao pergi dari sana, takut seseorang akan datang. Lagi pula, banyak hal terjadi di sini dalam waktu singkat. Ye Xiao langsung meninggalkan hutan pegunungan 100. Ketika dia keluar dari hutan, dia melihat matahari akan terbit dari timur.
Ini adalah hari kelahiran harta karun. Ye Xiao menatap matahari dan mendesah dalam hatinya. Dia sedikit gugup. Dia tidak tahu lokasi di mana harta itu akan lahir, tapi tetap saja, mungkin kali ini, keberuntungan wanita menyertainya. Ye Xiao tidak menyia-nyiakan waktunya dan terbang menuju Cloud Smoke Forest. Saat dia akhirnya bisa melihat pinggiran hutan asap awan, matahari sudah sepenuhnya terbit dari timur. Tidak lama setelah itu, dia memasuki Cloud Smoke Forest tapi tetap saja, dia tidak berhenti di jalurnya karena dia bahkan tidak melihat bayangan manusia. Dia terus berlari dan masuk jauh ke dalam Cloud Smoke Forest. Akhirnya, dia berhenti ketika dia mendengar seseorang berkelahi di depannya. Dia merasakan dua aura berbenturan satu sama lain, membentuk gelombang energi besar yang menghancurkan bebatuan dan membentuk banyak lubang kecil dan besar dengan bentuk aneh di tanah. Suara mengerikan dari pertarungan mereka menyebar ke segala arah. Ye Xiao diam-diam mendekati mereka dan akhirnya melihat dua sosok berkelahi satu sama lain. Mereka berdua berada di tahap ke-6 dari Martial King Realm. Hal yang mengejutkan adalah salah satu dari mereka benar-benar mengenakan pakaian milik keluarga Ma. Ye Xiao sebelumnya melihat anggota keluarga Ma mengenakan pakaian yang sama jadi dia menduga bahwa tahap ke-6 dari Martial King Realm Martial pasti adalah anggota keluarga Ma. Ye Xiao menatapnya selama 10 napas waktu dan akhirnya ingat bahwa dia pernah melihatnya di kelompok sebelumnya yang terdiri dari 27 manusia di dalam hutan pegunungan 100 pegunungan. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang dia lakukan di sini dan di mana orang-orang lain yang bersama dia sebelumnya? Ye Xiao menggelengkan kepalanya dan melemparkan masalah ini ke belakang kepalanya. Dia hanya terus menonton pertempuran dua seniman bela diri alam Raja Bela Diri kelas 6. Segera, Ye Xiao menyadari bahwa kedua ahli ini tampaknya telah memasuki semacam keadaan iblis. Mungkin karena marah atau semacamnya tapi kedua mata mereka merah. Mereka dengan kejam menyerang lawan mereka dengan niat membunuh. Salah satu dari mereka menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan pedang besar dan menebas ke arah yang lain. Seniman bela diri lainnya juga menyerang dengan miliknya. Dia menyerang ke depan seperti harimau ganas. Tinjunya yang dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar bertabrakan langsung dengan pedang besar itu. Ledakan. Kedua aliran udara berputar bersama, menciptakan lapisan badai dahsyat dan memukul mundur tubuh kedua seniman bela diri pada saat bersamaan. Mereka masing-masing menabrak batu dan memuntahkan seteguk darah. Mereka semua bermata merah, menutupi luka mereka, dan saling memandang dengan tatapan bermusuhan. Melihat pertarungan antara dua seniman bela diri tahap ke-6 dari Martial King Realm, hanya satu kata yang muncul di benak Ye Xiao. Kata itu, mengerikan. Ye Xiao tidak pergi kemana-mana. Dia tetap di sana, ingin melihat siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Chapter 122. Gigi kultivator yang memegang pedang besar itu hancur dengan satu pukulan dari lawannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, teruslah bermimpi, aku tidak akan pernah memberimu peta. Orang lain tiba-tiba berkata dengan dingin, itu hanya peta lokasi di mana harta itu akan lahir. Sebagai anggota salah satu dari 3 keluarga besar, Anda sudah tahu lokasinya, lalu mengapa tidak memberi saya peta itu? Petik 2. Hehe, jika kamu menginginkannya, datang dan dapatkan. Orang yang memegang pisau itu meludah ke tanah dengan ekspresi provokatif di wajahnya. Orang lain sangat marah melihat ini. Dia mengepalkan tinjunya dan totem bangkit dari tubuhnya. Kekuatannya tiba-tiba meledak. Kekuatannya tiba-tiba meningkat 2 kali lipat. Dia menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, dia menyerbu ke arah pria itu dengan pedang besar dengan sekuat tenaga dan berteriak, karena itu masalahnya, pergi dan mati. Orang dengan pisau besar tidak menyerah. Dia berjuang sedikit dan berdiri lalu mengeluarkan pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya menjadi merah. Pembuluh darahnya membiru. Aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatannya juga berlipat ganda setelah dia menelan pil. Pedang memotong langit. Pria itu berteriak keras dan menebas ke arah pria lain yang menyerangnya dengan tinjunya. Tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara saat bayangan pisau tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Terlebih lagi, bayangan pedang ini sangat besar. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran udara yang keras yang melonjak ke segala arah yang menyebabkan udara mendesis. Ye Xiao, yang melihat pertarungan antara dua orang ini, merasa seolah-olah puluhan pisau mencoba untuk memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Beruntung serangan ini tidak ditujukan padanya. Setelah itu, 2 energi menakutkan bertabrakan satu sama lain. Totem itu hancur dan bayangan dari pedang besar itu juga hancur setelah bertabrakan satu sama lain. Tidak hanya bayangannya, tetapi bilah di tangan orang itu juga hancur, hanya menyisakan gagang bilahnya. Namun meski begitu, dia tidak membuangnya. Tidak lama setelah itu, semuanya kembali normal.
Tubuh kedua seniman bela diri itu jatuh ke tanah bersama. Kali ini, keduanya kehabisan tenaga. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk duduk di tanah. Tetapi bahkan setelah semua ini, mereka berdua terus saling melotot dengan kebencian di mata mereka. Kedua tubuh mereka sekarang berlumuran darah dan darah masih mengalir keluar dari tubuh mereka seperti air. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua meninggal karena mati lemas dan mereka meninggal dengan keluhan di hati mereka. Adegan itu terlalu tragis. Ye Xiao mengamati dengan tenang untuk waktu yang lama. Hanya setelah memastikan bahwa kedua seniman bela diri Martial King Realm tahap ke-6 benar-benar mati, apakah dia berdiri dengan acuh tak acuh dan dengan rasa ingin tahu berjalan menuju kedua mayat itu. Setelah mengambil kedua cincin spasial mereka, Ye Xiao mencari tubuh seniman bela diri yang masih memegang pedang yang patah di tangannya dengan erat, tidak ingin melepaskannya bahkan setelah kematian. Sebelumnya, Ye Xiao mendengar mereka berdua berbicara tentang beberapa peta yang memiliki lokasi tempat harta akan lahir tercetak di atasnya. Dia sudah melihat ke dalam cincin spasial orang itu dan melihat ribuan koin emas serta 10 batu roh tingkat rendah di sudut cincin spasial. Ada juga beberapa ramuan dan pil tapi tidak ada peta. Ye Xiao memindahkan semua barang dari cincin spasial kedua pria ke cincin spasialnya dan membuang cincin spasial mereka. Karena itu, dia menduga mungkin, peta itu ada di tubuh orang itu. Jadi, dia menggeledah tubuh pembudidaya pedang berulang kali dan akhirnya menemukan selembar perkamen. Dia menggunakan kedua jarinya untuk membuka perkamen yang kusut itu. Ada peta tinta kering yang panjang di atasnya, menggambarkan sebuah lokasi di dalam hutan asap awan. Setelah melihat lokasinya, dia menyimpan perkamen itu dengan agak bersemangat dan kemudian melirik mayat pembudidaya pedang dan orang lain yang mungkin adalah pembudidaya nakal. Dia kemudian membakar kedua mayat dengan api binatangnya. Dia bisa melahapnya tetapi dia tidak melakukannya karena dua alasan. Yang pertama adalah dia tidak ingin melahap manusia dan alasan kedua adalah dia tidak punya waktu untuk melahap apapun. Dia masih memiliki 4 mayat binatang magis kelas 5 di cincin spasialnya tetapi dia tidak memilih untuk melahapnya karena itu akan menghabiskan waktu dan yang paling dia kurang sekarang adalah waktu. Karena hari ini, sebuah harta akan lahir secara alami dan dia tidak ingin melewatkannya secara kebetulan. Adapun ratusan mayat lainnya dari kelas 2, kelas 3, dan binatang magis kelas 4, Ye Xiao yakin bahwa Little Yellow pasti sedang melahap mayat-mayat itu sekarang. Setelah membakar mayat kedua seniman bela diri tersebut, Ye Xiao melanjutkan perjalanannya. Menurut peta, dia akan berjalan ke sungai yang jaraknya 250 meter dari sini. Mungkin, sungai ini adalah sungai yang sama di mana aku jatuh sebelumnya saat diserang oleh Barbaric Bulls King. Ye Xiao berpikir dan mempercepat. Saat dia berlari sekitar 50 meter menuju sungai, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang berjalan di depannya. Mereka terlihat sangat lelah saat berjalan. Ye Xiao diam-diam mendekati mereka dan melihat bahwa kelompok orang ini bukan dari salah satu dari 3 keluarga besar. Yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya berkulit gelap yang merupakan seorang seniman bela diri di tahap kedua alam raja bela diri. Pria parubaya itu tiba-tiba menoleh ke arah Ye Xiao dan menemukan bahwa seorang pemuda berdiri di tengah jalan di belakangnya. Sungguh perasaan yang kuat. Ye Xiao terkejut melihat pria parubaya itu bisa merasakannya. Ye Xiao baru saja akan mengatakan sesuatu ketika pria parubaya itu menerkam ke arahnya dan meninju dadanya. Ye Xiao belum siap dan dia bahkan tidak berpikir bahwa pria parubaya itu tiba-tiba akan menyerangnya. Karena itu, dia tidak dapat mengelak tepat waktu dan terkena pukulan di dadanya. Ledakan. Ye Xiao dikirim terbang. Dia menabrak pohon di belakang punggungnya dan akhirnya mendarat di tanah. Ye Xiao memuntahkan seteguk darah. Dia berjuang untuk berdiri. Sebelumnya, dia tidak siap sehingga dia dipukul keras di dadanya, menyebabkan luka berat padanya. Dia buru-buru mengeluarkan pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Pil ini adalah pil penyembuhan kelas 3. Sebelumnya, dia mentransfer semua hal dari cincin spasial dari 2 ahli alam raja bela diri tahap ke-6. Di antara hal-hal itu, ada 10 pil penyembuhan kelas 3 dan 2 pil penyembuhan kelas 4. Setelah menelan salah satu pil penyembuhan tingkat 3, luka Ye Xiao segera mulai sembuh. Dia tidak sembuh sepenuhnya tetapi dia sekarang bisa berdiri dan bisa bertarung dengan orang-orang di depannya. Dia berdiri dan menatap orang-orang itu dengan mata berapi-api. Pria parubaya itu menyerangnya tanpa alasan dan sekarang dia marah. Seorang pria berkulit gelap mengepalkan tinjunya, dengan ringan berteriak padanya, "Kamu benar-benar tidak mati ditiup." Ye Xiao menatapnya dan kemudian melengkungkan bibirnya. Dia tertawa dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, "Jangan khawatir, kalian semua tidak akan bisa melihatku mati tapi ya, aku akan membiarkan kalian semua mati dengan mayat yang utuh." Dasar bajingan kecil. Seorang pria parubaya berkulit kecoklatan berteriak.
Dia melangkah maju dan bergegas menuju Ye Xiao. Ye Xiao berdiri diam dan langsung memanggil pedang spirit rank-nya yang tajam. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia menebas pria parubaya berkulit kecoklatan yang akan datang. Pria parubaya yang kecoklatan itu hanyalah seorang seniman bela diri realem inti asal tahap ke-8. Dia tidak dapat melakukan apapun saat Ye Xiao menebasnya dengan kecepatan kilat. Setelah itu Ye Xiao terus meletakkan pedangnya dan menatap pria parubaya yang menyerangnya sebelumnya. Pria parubaya itu tampak bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan pria parubaya berkulit kecoklatan itu. Kenapa dia berdiri di depan Ye Xiao tanpa melakukan apapun? Menetes. Kemudian dia melihat setetes cairan merah gelap jatuh ke tanah. Setelah tetesan cairan merah tua itu ada banyak tetes cairan merah tua, chapter 123. Pria parubaya itu melihat setetes cairan merah gelap jatuh ke tanah. Setelah tetesan cairan merah tua itu ada banyak tetes cairan merah tua. Darah. Pria parubaya itu terkejut saat dia bergumam dengan suara rendah. Buk. Dengan suara, pria parubaya berkulit kecoklatan itu jatuh ke tanah. Ketika dia jatuh, barulah pria parubaya itu melihat garis merah halus di leher pria parubaya yang kecoklatan itu. Darah mengalir keluar dari lehernya dan pria parubaya berkulit kecoklatan, yang masih hidup dan menendang beberapa saat yang lalu, berubah menjadi mayat tak bernyawa. Itu adalah pembunuhan dengan satu tebasan. Kamu benar-benar berani membunuh salah satu temanku. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya, menatap Ye Xiao, dan berkata dengan marah. Kamu yang memulainya. Aku baru saja lewat tapi kamu menyerangku tanpa alasan. Dan sekarang aku membunuh salah satu temanmu, kamu meneriakiku. Apakah pikiranmu baik-baik saja? Ye Xiao mengejek pria parubaya itu. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan kalian semua. Kata Ye Xiao dan bergegas ke arah sekelompok orang di depannya. Sayap naga ilahi. Segera, sepasang sayap hitam yang tampak sangat indah dengan pola emas tumbuh dari belakang punggung Ye Xiao. Keterampilan seni bela diri tipe terbang. Semuanya, hati-hati. Pria parubaya itu berteriak setelah melihat sayap di belakang Ye Xiao. Sama seperti yang lain, dia juga mengira itu adalah keterampilan seni bela diri tipe terbang. Ketika sayap tumbuh dari belakang Ye Xiao, kecepatannya langsung meningkat, meninggalkan banyak bayangan yang menutupi langit. Tapi segera, bayangan itu menghilang begitu saja. Pada saat ini, kecepatannya sudah tidak kalah dengan seniman bela diri tahap kelima dari Martial King Realm. Dalam sekejap, dia mendekati dua kultivator Origin Core Realm. Gagang pedang di tangannya diputar dengan ringan, dan dalam sepersekian detik, dengan kecepatan yang tak terduga, dia mengayunkan pedangnya ke pinggang kedua seniman bela diri Origin Core Realm. Mendesis, mendesis. Suara daging yang terkoyak bisa terdengar. Ditemani oleh wajah mengerikan dari dua pembudidaya Origin Core Realm, tubuh mereka langsung terbelah menjadi dua bagian saat mereka meluncur ke bawah dan jatuh ke tanah. Mata mereka dipenuhi dengan keengganan saat mereka mati. Ye Xiao terbang di udara dan berhenti, memandang rendah orang-orang dari atas. Hanya ada satu seniman bela diri Martial King Realm dalam kelompok orang ini. Dia adalah pria parubaya yang menyerangnya sebelumnya dan mengirimnya terbang. Dia berada di tahap kedua dari Martial King Realm. Hanya dia yang bisa terbang di udara. Tapi dia tidak memilih untuk melakukannya. Dia diam-diam menyaksikan Ye Xiao membunuh dua temannya yang lain dan kemudian berhenti di udara di atas kepala kelompoknya. Orang-orang yang tersisa sangat ketakutan setelah melihat kematian dua rekan mereka yang lain. Tubuh mereka gemetar hebat. Siapapun yang memiliki jejak kesadaran ingin berteriak dan lari. Tapi bagaimana mereka bisa melarikan diri di bawah serangan tanpa henti dari Ye Xiao? Ye Xiao tidak berhenti di udara terlalu lama. Setelah berhenti selama 10 napas waktu, dia sekali lagi terbang dengan kecepatan kilat ke arah orang lain. Tidak lama kemudian, semua orang dari kelompok ini dibunuh oleh Ye Xiao kecuali pria parubaya yang menyerangnya terlebih dahulu. Ye Xiao turun di depannya dan sayapnya menghilang dari belakang punggungnya. Ye Xiao menatapnya dan pria parubaya itu juga menatap Ye Xiao. Keduanya menatap sebentar dan akhirnya, Ye Xiao menjadi tidak sabar dan berkata, kamu bisa saja menghentikanku membunuh orang-orang ini tapi kamu tidak melakukannya. Kamu benar-benar kejam. Haha, semua orang di sini adalah lawan. Saat harta karun itu muncul, siapa yang tahu jika mereka tidak menikam punggungku? Jadi, tidak apa-apa bahkan jika mereka terbunuh. Pria parubaya itu tertawa dan berkata. Suasana hati Ye Xiao menjadi berat. Dia membunuh orang-orang ini dengan berpikir bahwa ini akan memberikan pukulan bagi pria parubaya itu tetapi siapa yang mengira bahwa Ye Xiao hanya membersihkan masalah untuk pria parubaya itu. Tentu saja, jika dia tidak membunuh mereka, mereka pasti akan mencoba membunuhnya jika diberi kesempatan.
Kamu hanya seorang seniman bela diri tahap keempat dari alam inti asal sementara aku berada di tahap kedua dari alam raja bela diri. Kamu dapat membunuh mereka karena dua alasan. Satu, mereka lemah, dan kedua, kamu memiliki keterampilan seni bela diri tipe terbang sementara mereka tidak dapat terbang di langit. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Berpestalah denganku. Kita akan bersaing bersama untuk mendapatkan harta karun dengan yang lain dan jika kita bisa mendapatkan harta itu akan menjadi milikku. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Aku akan memberimu 10.000 koin emas serta 100 batu roh tingkat rendah. Tapi ada juga syaratnya, kamu harus memberiku keterampilan seni bela diri tipe terbang milikmu itu. Pria parubaya itu menawarkan Ye Xiao. Ye Xiao menatapnya seolah melihat orang bodoh. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir, aku bodoh? Berat, jangan berlebihan. Aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Jika kamu ingin hidup maka beri aku keterampilan seni bela diri tipe terbangmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Xiao, senyum pria parubaya itu menegang dan digantikan oleh tatapan dingin. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Kata Ye Xiao dan menyerang pria parubaya itu. Seni jari suci. Pria parubaya itu segera merasakan bahaya menghampirinya. Dia terkejut melihat bahwa seniman bela diri tahap keempat dari alam inti asal dapat membiarkannya merasakan bahaya. Dia segera menanggapi serangan Ye Xiao tanpa membuang waktu lagi. Tinju Megaton. Saat jari Ye Xiao dan kepalan tangan pria parubaya itu akan saling bertabrakan, tangan Ye Xiao tiba-tiba mulai berubah. Cakar naga. Tangannya berubah menjadi cakar hitam dengan pola emas. Serangannya segera ditingkatkan dan menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Ketika seni jari suci dan tinju Megaton dari pria parubaya itu bertabrakan, jarinya langsung menembus kepalan tangan pria parubaya itu. Pria parubaya itu berteriak keras dan memegang tinjunya dengan tangan satunya. Darah menyembur keluar dari tinjunya. Seni jari suci. Tanpa memberikan kesempatan untuk membuat kembali, Ye Xiao kembali menyerang pria parubaya dengan satu-satunya keterampilan seni bela diri peringkat mendalam tingkat tinggi, seni jari suci. Pria parubaya itu memegang tangannya dan dia kesakitan. Dia tidak berpikir bahwa Ye Xiao tanpa malu akan menyerangnya tanpa berpikir dua kali. Kepalanya langsung tertusuk oleh jari Ye Xiao. Celepuk. Jeritan seorang pria parubaya tiba-tiba berhenti dan tidak lama kemudian, dia jatuh ke tanah dengan tubuh tak bernyawa. Mendesah. Ye Xiao melihat mayat sekelompok manusia. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan perjalanannya. Tangannya kembali normal. Semua hal yang terjadi di sini hanyalah batu besar dalam perjalanannya menuju tujuannya. Setelah dia membalikkan batu itu, dia melanjutkan perjalanannya tanpa rintangan lagi. Ye Xiao berjalan dan berjalan tanpa henti, sesekali mengamati pergerakan di hutan. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan banyak orang dan binatang ajaib tetapi dia benar-benar mengabaikan mereka dan bahkan tidak melirik mereka. Hanya ketika dia bertemu dengan seorang ahli dengan alam raja bela diri tahap kelima atau lebih tinggi, dia akan memberi mereka pandangan serius dan menjadi berhati-hati. Akhirnya, setelah berjalan sangat lama, dia sampai di tempat yang ditunjuk oleh perkamen itu. Dia tiba di depan sungai tetapi dia tidak melihat satu orang pun di sana. Apakah lokasi di perkamen itu salah? Ye Xiao tidak bisa tidak berpikir. Tetapi sekali lagi, jika lokasi di perkamen itu salah lalu mengapa dengan anggota salah satu dari 3 keluarga besar? Dan orang itu bahkan kehilangan nyawanya karena melindungi selembar perkamen ini. Ye Xiao merasa bahwa dia melewatkan sesuatu. Dia sekali lagi mengeluarkan perkamen itu dan melihatnya. Bahkan setelah melihatnya berkali-kali, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang salah dengannya. Lokasi yang ditunjuknya juga sungai ini. Tetapi jika ini benar, mengapa tidak ada satupun anggota dari 3 keluarga besar di sini? Mereka seharusnya ada di sini tapi ternyata tidak. Cepat, jalan dengan hati-hati. Tiba-tiba Ye Xiao mendengar suara. Dia buru-buru mundur dan bersembunyi di dalam semak, chapter 124. Ye Xiao mendengar suara saat dia melihat ke sana kemari sehingga dia bisa menemukan apa yang salah dengan perkamen itu. Dia buru-buru mundur ke samping dan bersembunyi di dalam semak. Kemudian dia mendengar langkah kaki dan akhirnya melihat 2 orang berjalan dengan hati-hati. Anggota keluarga Ma. Ye Xiao melihat pakaian mereka dan langsung mengenali mereka sebagai anggota keluarga Ma. Karena mereka ada di sini, berarti lokasi di perkamen sudah benar. Sekarang, aku hanya perlu mengikuti mereka diam-diam. Ye Xiao berpikir dalam hatinya dan keluar dari semak-semak ketika kedua orang itu berjalan agak jauh. Kakak, menurutmu harta itu milik siapa? Keluarga Ma kita atau salah satu dari 2 keluarga lainnya? Sambil berjalan,
Salah satu dari dua pria itu mengajukan pertanyaan. Mendengarnya, orang lain menjawab dengan suara rendah, itu saya tidak tahu. Kita harus cepat, kita sudah terlambat. Ya, kakak. Ye Xiao diam-diam mengikuti mereka dari jarak tertentu dan dia memastikan untuk tidak membuat suara apapun yang dapat menimbulkan kecurigaan dari kedua orang itu. Mereka menyusuri sungai dan segera sampai di depan sebuah gunung yang berdiri tegak di samping sungai. Ketika mereka tiba di sini, mereka berhenti. Ye Xiao buru-buru mundur dan bersembunyi di balik pohon. Kedua orang itu melihat sekeliling mereka sendiri. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti mereka, mereka berjalan ke sisi kiri mereka. Mendesis, mendesis. Ye Xiao, yang sedang bersembunyi di balik pohon, mendengar suara yang sangat aneh. Dia mengintip dan melihat bahwa kedua anggota keluarga Ma sedang mencoba mendorong sebuah batu bulat besar. Dan suara aneh itu datang dari sana. Mendesis, mendesis. Sesaat kemudian, mereka berhasil mendorong batu bulat besar itu ke samping. Ketika batu bundar besar itu disingkirkan, sebuah terowongan gelap muncul di depan semua orang. Kedua anggota keluarga Ma memasuki terowongan dan saat mereka masuk, pemandangan aneh terjadi. Batu bulat besar itu bergeser dengan sendirinya dan sekali lagi muncul di tempat terowongan itu berada dan menutup mulut terowongan itu. Apa? Ye Xiao terkejut melihat adegan ini. Dia segera keluar dari balik pohon dan tiba di depan batu bulat besar itu. Dia melihat batu bundar besar itu dengan hati-hati tetapi tidak dapat menemukan apapun. Bagaimana batu ini bisa bergeser sendiri dan menutup mulut terowongan gelap itu sendiri? Pikir Ye Xiao tetapi tidak dapat memecahkan teka-teki ini tetapi tiba-tiba satu kata muncul di benaknya. Formasi. Ya, batu bulat besar ini bisa bergerak sendiri hanya karena formasi. Pasti ada susunan atau formasi yang diletakkan di sini oleh master formasi tertentu. Saat Ye Xiao memikirkan formasi, dia sekali lagi mengingat satu hal penting lagi. Sekarang dia sudah menjadi seniman bela diri Origin Core Realm, dia sekarang memenuhi syarat untuk bergabung dengan ingatan dewa formasi kuno. Jika Ye Xiao ingin menyatu dengan ingatan para dewa kuno, dia harus memiliki sejumlah kekuatan. Dia bergabung dengan ingatan dewa pil kuno ketika dia menerobos ke alam kondensasi Qi. Jika dia ingin bergabung dengan ingatan dewa formasi kuno, dia harus memiliki kekuatan seorang seniman bela diri alam inti asal, dan untuk bergabung dengan ingatan dewa kuno penyempurnaan senjata, dia perlu memiliki kekuatan seorang seniman bela diri Martial King Realm. Dia sudah menjadi seniman bela diri di Origin Core Realm jadi, dia sekarang bisa bergabung dengan ingatan dewa formasi kuno. Itu datang pada waktu yang tepat. Ye Xiao berpikir dan ingin masuk ke dalam mutiara surgawi tapi kemudian kecewa, dia tiba-tiba teringat satu hal lagi. Dia dilarang memasuki mutiara surgawi selama 1 bulan. Sial sial sial, Ye Xiao berteriak 3 kali dan setiap saat, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Sepertinya aku hanya bisa mencoba mendorong batu bulat besar ini ke samping jika ingin masuk ke dalam terowongan. Ye Xiao bergumam dengan suara rendah dengan nada kecewa. Dia melihat batu bundar besar itu dan tersenyum pahit. Ye Xiao merasa frustrasi saat memikirkan tentang perkamen itu. Ketiga keluarga besar ini sangat berhati-hati. Ketika dia memikirkan perkamen itu, dia tidak bisa tidak memuji pikiran licik dari 3 keluarga besar. Mereka membuat peta tapi tidak memperjelas lokasinya. Dari sini saja, Ye Xiao mengerti apa cara berpikir mereka. Bahkan jika seseorang bisa mendapatkan perkamen itu, dia tidak akan pernah bisa mencapai tempat sebenarnya di mana harta itu akan lahir. Dia meletakkan kedua tangannya di atas batu bulat besar itu mulai mendorong batu bulat besar itu sama seperti 2 anggota keluarga Ma lainnya tetapi batu bulat besar itu bahkan tidak bergerak dari tempatnya. Cakar naga. Waktu sudah sangat singkat sehingga Ye Xiao tidak mencoba membuang-buang waktu dan langsung mengubah kedua tangannya menjadi Dragon's Claws lalu dia sekali lagi meletakkan kedua cakarnya pada batu bulat besar itu dan mendorongnya. Mendesis, mendesis. Kali ini batu bulat besar bergerak dari tempatnya dan segera terowongan yang sama muncul di depan mata Ye Xiao sekali lagi. Setelah menyingkirkan batu bundar besar itu, Ye Xiao segera memasuki terowongan tanpa membuang waktu. Tepat setelah 5 napas waktu, batu bundar besar itu sekali lagi bergerak dengan sendirinya dan tiba di depan mulut terowongan yang gelap, menutupnya. Ye Xiao sedang berjalan di terowongan gelap selangkah demi selangkah. Terowongan ini sangat gelap sehingga Ye Xiao tidak dapat melihat apa yang ada di depannya. Tidak dapat melihat dengan jelas di terowongan yang gelap, Ye Xiao mengangkat tangannya di depannya, dan dengan suara, whoosh, api berwarna ungu menyala. Terowongan gelap segera menyala. Sekarang Ye Xiao berjalan sambil melihat ke depan dengan hati-hati. Tidak lama setelah itu, dia melihat bola cahaya kecil berkedip di depannya. Dia berjalan dan bola cahaya kecil menjadi lebih besar dan lebih besar. Dengan sangat cepat,
Ye Xiao tiba di pintu keluar terowongan dan yang muncul di depannya adalah lapangan luas yang dipenuhi rerumputan, tanaman kecil dan besar. Apa-apaan? Ye Xiao terkejut melihat ini. Dia mengambil langkah maju dan mendarat di tanah ini. Ledakan. Bang! Tiba-tiba, Ye Xiao mendengar suara pertempuran. Ledakan. Bang! Ah! Sial! Aku akan membunuhmu. Ledakan. Datang kepadaku. Bang! Ah! Mendengar suara pertempuran, Ye Xiao dengan penasaran berjalan ke arah itu. Ketika dia tiba di tempat asal suara pertempuran itu, dia terkejut melihat puluhan orang berkelahi di antara mereka sendiri. Mereka berkelahi dan saling membunuh. Mereka membunuh satu dan setelah membunuh satu mereka akan mencari orang lain untuk membunuhnya. Apakah harta itu sudah lahir? Ye Xiao tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa orang-orang ini berkelahi di antara mereka sendiri. Dia mengenali mereka dari pakaian yang mereka kenakan. Orang-orang ini termasuk dalam 3 keluarga besar, keluarga Zhang, keluarga Ma, dan keluarga Wang. Di mana harta karun itu? Ye Xiao berpikir dan mulai melihat sekelilingnya sehingga dia bisa melihat di mana harta itu berada. Ledakan, ledakan, bang, ledakan, bang. Tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat keras dan setelah itu terdengar rentetan ledakan. Ye Xiao menatap lurus dan melihat bahwa di kejauhan, 6 orang sedang bertarung di antara mereka sendiri dan dengan setiap benturan serangan mereka, sebagian besar tanah dan gunung sedang dihancurkan. Gelombang kejut, yang menyebar dengan tumbukan serangan mereka saja sudah cukup untuk membunuh bela diri biasa yang lebih lemah dari tingkat kelima dari alam inti asal. Beruntung Ye Xiao bukan seniman bela diri biasa kalau tidak dia pasti sudah mati sekarang. Keenam orang ini adalah persis orang-orang yang dilihat Ye Xiao sebelumnya di hutan pegunungan 100. Mereka adalah 6 ahli alam kaisar bela diri, milik 3 keluarga besar. Sepertinya harta yang akan lahir sudah lahir. Saya terlambat dan melewatkannya kalau tidak saya akan melihat dengan mata kepala sendiri proses dari harta yang lahir. Ye Xiao menggelengkan kepalanya karena kecewa. Karena orang-orang ini berkelahi satu sama lain, itu berarti harta karun itu masih belum diperoleh oleh salah satu dari mereka. Saya pikir harta karun itu harus berada di dekat tempat 6 seniman bela diri Martial Emperor Realm ini bertarung. Ye Xiao menebak dan mulai berjalan seperti itu sambil mencoba yang terbaik untuk tidak ditemukan oleh salah satu anggota dari 3 keluarga besar. Chapter 125. Seluruh area dalam keadaan terguncang, dengan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Orang-orang di sekitarnya berkelahi di antara mereka sendiri sementara Ye Xiao berjalan menuju tempat 6 seniman bela diri Martial Emperor Realm bertarung. Tidak ada yang memperhatikan Ye Xiao saat dia segera sampai di sana. Setelah tiba di sini, dia sekali lagi bersembunyi di balik batu besar di mana tidak ada yang bisa mengetahui keberadaannya. Kemudian dia mencoba mengintip dan melihat pancaran cahaya keemasan tidak jauh darinya. Dia pertama-tama melihat ke 6 ahli kemudian dia melihat anggota lain dari 3 keluarga besar dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka, dia diam-diam berjalan menuju tempat dari mana cahaya keemasan itu berasal. Tempat itu agak tinggi dan setelah Ye Xiao sampai di sana, dia menemukan bahwa itu adalah tempat yang tepat untuk bersembunyi. Kemudian dia melihat ke depannya dan melihat sebuah batu bata bermandikan cahaya kemasan. Batu bata, benarkah? Apakah ini harta yang diperjuangkan orang-orang ini? Ye Xiao tidak bisa mengerti tapi di tempat ini, selain batu bata emas ini, dia tidak menemukan hal lain yang bisa menarik perhatiannya atau bisa dianggap sebagai harta karun. Tidak ada banyak waktu. Pertama-tama saya akan mengambil batu bata ini. Ye Xiao tiba di depan batu bata dan menangkapnya di tangannya. Saat dia menangkap batu bata itu, Ye Xiao merasakan sakit yang luar biasa di tangannya. Dia buru-buru menarik tangannya kembali dan melihat tangannya bengkak merah. Ini benar-benar bukan hal yang biasa. Ye Xiao berseru dalam hatinya. Cakar naga. Dia langsung mengubah tangannya menjadi cakar naga, dan kemudian dia sekali lagi mengulurkan tangannya dan menangkap batu bata emas yang memancarkan cahaya kemasan. Meski tangannya kini berubah menjadi cakar naga, dia masih merasakan sensasi kesemutan yang berasal dari tangannya. Dia merasa seolah-olah batu bata itu ingin lepas dari tangannya. Dia tidak ingin membiarkan batu bata itu terlepas sehingga tanpa membuang waktu lagi, dia menutupinya dengan perasaan spiritualnya dan mencoba menyimpannya di cincin spasialnya tetapi yang mengejutkan, dia tidak dapat menyimpannya di cincin spasial. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa menyimpannya di cincin spasial? Ye Xiao terkejut melihat bahwa dia tidak dapat menyimpan batu bata di cincin spasialnya. Ledakan. Bang. Di sisi lain, ledakan terus bergema saat para ahli dari 3 keluarga besar saling bertarung dan membunuh. Penatua pertama, mengapa kamu tidak menyerah? Jika kamu menyerah pada harta karun itu, tidak hanya kita tidak perlu bertarung lagi,
kamu akan dapat menyelamatkan nyawa anggota lain dari keluarga Wangmu. Penatua kedua dari keluarga Ma yang mengatakan ini. Tak tahu malu. Jika kau punya nyali maka bertarunglah denganku 1 lawan 1. Tetua pertama keluarga Wang berteriak dengan marah. Jika tetua kedua keluarga Ma melawannya sendirian, tetua kedua keluarga Ma tidak akan pernah bisa mengalahkannya, tetapi situasi di sini berbeda. Penatua kedua dari keluarga Ma berpesta dengan pria parubaya dari keluarga Zhang bersamanya. Dan wanita parubaya dari keluarga Zhang berperang melawan adik laki-laki dari patriark keluarga Wang saat ini, sementara mereka berdua juga menghentikan Ma Bao untuk mendekati harta karun itu. Keenam orang ini berkelahi dan menghentikan satu sama lain untuk mendekati harta karun itu, dan ini juga memberi Ye Xiao cukup waktu untuk mendekati harta karun itu tanpa ditemukan oleh siapapun. Ye Xiao mencoba berkali-kali untuk menyimpan batu bata emas di cincin spasial, tetapi setiap kali, dia gagal. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa membawamu pergi bersamaku. Ye Xiao bergumam dalam hatinya dan langsung menyimpan batu bata emas di lantai pertama pagoda 9 lantai. Kali ini, dia berhasil menyimpannya. Wah, batu bata sialan ini disimpan di pagoda 9 lantai, lalu mengapa tepatnya itu tidak disimpan di cincin spasial? Ye Xiao tidak dapat memahami alasannya sehingga dia mengibaskannya dari kepalanya dan dengan hati-hati memandangi para seniman bela diri yang masih sibuk di antara mereka sendiri. Aku tidak bisa tinggal lama di sini kalau tidak aku akan ditemukan oleh mereka, dan jika aku benar-benar ditemukan oleh orang-orang ini, aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padaku. Jadi, aku harus pergi sebelum ada yang melihatku. Aku harus pergi. Ye Xiao berpikir dan mulai kembali diam-diam. Segera, dia berjalan ke tempat dia pertama kali muncul setelah keluar dari terowongan gelap. Siapa ini? Siapa yang mengambil harta karun itu? Sebelum Ye Xiao bisa masuk ke terowongan gelap lagi untuk pergi dari sini, suara keras bergema di seluruh tempat itu dan perhatian semua orang tertarik oleh teriakan itu. Kotoran, aku harus bergegas dan pergi. Ye Xiao mempercepat, tetapi tepat ketika dia akan mengambil langkah pertamanya di terowongan gelap lagi, tatapan seorang pria parubaya kekar menimpanya, dan begitu saja, dia ditemukan oleh salah satu dari 3 keluarga besar. Berhenti di sana, pria parubaya kekar itu berteriak pada Ye Xiao. Ye Xiao berhenti di jalurnya saat dia mendengar suara itu datang dari punggungnya. Dia perlahan berbalik dan melihat seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih dengan simbol tipe lingkaran merah tergantung di dadanya. Seorang anggota keluarga Zhang. Ye Xiao segera mengenalinya sebagai anggota keluarga Zhang setelah melihat pakaiannya. Ketika dia melihat pria parubaya yang kekar ini, Ye Xiao ingat bahwa dia pernah melihatnya di hutan pegunungan 100. Pria parubaya kekar ini sebenarnya adalah kakak laki-laki Zhang San dari keluarga Zhang. Siapa kamu dan bagaimana kamu bisa sampai di sini? Pria parubaya kekar itu kembali berteriak dengan suara nyaring dan menarik perhatian orang-orang di dekatnya. Aku Ye Xiao. Ye Xiao pertama kali terkejut, tapi sekali lagi dia buru-buru menenangkan hatinya dan menjawab. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditangkap saat ini. Segera, semakin banyak anggota dari 3 keluarga besar mulai berkumpul. Sepertinya kalian semua sedang sibuk. Aku tidak akan mengganggu kalian semua, jadi, selamat tinggal. Ye Xiao ingin melarikan diri dari sini sebelum kedatangan 6 seniman bela diri Martial Emperor Realm, tapi keberuntungannya benar-benar buruk saat ini. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa pergi? Suara dingin terdengar dari udara dan kemudian seorang pemuda yang tampak dingin turun dari langit di depannya. Dia memandang Ye Xiao seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Ye Xiao dapat dengan mudah merasakan dan melihat penghinaan di mata pemuda berwajah dingin ini. Orang yang berpenampilan dingin ini adalah Ma Bao, seorang jenius dari keluarga Ma serta murid inti nomor 1 dari Sekte Awan Petir. Dia juga dikenal sebagai jenius nomor 1 di Southwood City dan jenius nomor 2 di seluruh Golden Fragrance Country. Sebagai jenius nomor 1 di kota Southwood dan jenius nomor 2 di seluruh negara Wangi Emas, bagaimana mungkin Ma Bao tidak sombong? Ye Xiao menjadi sangat gugup saat detak jantungnya semakin keras. Tenang, tenang. Dia menghirup udara panjang dan menenangkan dirinya. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ma Bao bertanya dengan dingin. Auranya juga meledak, menekan sekelilingnya. Ye Xiao merasa seolah-olah seseorang telah menempatkan gunung yang sangat berat padanya. Tubuhnya bertambah berat dan dia merasa ingin berlutut. Seluruh tubuhnya gemetar karena tekanan yang dipancarkan Ma Bao. Orang-orang di sekitarnya juga merasakan tekanan, tetapi kondisi mereka jauh lebih baik daripada Ye Xiao. Lagi pula mereka bukanlah orang yang diincar oleh Ma Bao. Ye Xiao mengepalkan tinjunya dan berhasil menahan diri untuk tidak berlutut. Ma Bao melihat bahwa Ye Xiao masih belum berlutut, dia menambah tekanan. Karak, suara retak datang dari tubuh Ye Xiao, tapi dia masih menahan diri dan tidak berlutut. Pada saat ini,
Ye Xiao merasakan sensasi hangat di mulutnya. Darah keluar dari sudut mulutnya. Saat ini, banyak adegan mulai muncul di benak Ye Xiao. Dia melihat masa kecilnya sebelum bertemu dengan penatua Ye Fan kelima dari Sekte Bulan Perak. Saat itu, dia bahkan tidak punya nama. Hari-hari itu adalah hari-hari terburuk dalam hidupnya. Tapi kemudian penatua Ye Fan kelima dari Sekte Bulan Perak datang ke dalam hidupnya dan memberinya kenangan terindah di masa kecilnya. Chapter 126. Ye Xiao mengikuti tetua kelima Ye Fan dan menjadi murid dari Sekte Bulan Perak. Tetua kelima Ye Fan memberinya nama belakangnya. Sejak hari itu, dia dikenal sebagai Ye Xiao. Kemudian suatu hari, dia mendengar bahwa tetua kelima Ye Fan meninggal saat melakukan misi sekte tersebut. Dan juga sejak hari itu dan seterusnya, hidupnya kembali berubah. Dia dijebak dan menjadi cacat. Zhou Yan mencoba membunuhnya tetapi yang mengejutkan, dia masih hidup setelah jatuh dari tebing. Tidak hanya dia selamat, dantian dan meridiannya yang rusak, sekali lagi diperbaiki. Anehnya, dia menemukan bahwa ada keberadaan ekstra di tubuhnya. Keberadaan itu adalah mutiara surgawi. Mutiara surgawi sekali lagi mengubah hidupnya dan dalam waktu yang sangat singkat, dia menjadi sangat kuat sehingga dia hampir bisa menghancurkan Sekte Bulan Perak jika dia mau. Kemudian beberapa adegan berbeda muncul di benaknya. Adegan saat dia pertama kali masuk ke dunia mutiara surgawi. Pada saat itu, beberapa suara aneh tapi sangat mendominasi bergema di benaknya, memberitahunya bahwa dia adalah pewaris mutiara surgawi dan dia akan mengendalikan takdirnya sendiri. Tidak ada yang berhak memandang rendah dirinya, bahkan langit pun tidak. Saat adegan ini muncul di benaknya seolah-olah dia langsung terbangun. Dia berhenti gemetar di bawah tekanan seniman bela diri Martial Emperor Realm, Ma Bao. Ma Bao terkejut melihat tekanannya tidak melakukan apa-apa pada Ye Xiao. Melihat ini, dia sekali lagi meningkatkan tekanan, dan kali ini, itu adalah tekanan sebenarnya dari ahli alam kaisar bela diri. Tubuh Ye Xiao kembali bergetar tetapi mata Ye Xiao terpejam dan dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Darah masih mengalir keluar dari sudut mulutnya. Apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa jika menahan tekanan? Kamu terlalu banyak berpikir. Setelah mengatakan ini, Ma Bao mengeluarkan pedang panjang dan menebas leher Ye Xiao. Ye Xiao masih menutup matanya. Dia tidak membuka matanya dan juga tidak berusaha menghindari serangan Ma Bao. Pedang Ma Bao berhenti tepat 1 inci dari leher Ye Xiao. Bocah sialan, apakah kamu ingin mati? Ma Bao berteriak marah. Ini adalah pertama kalinya seseorang tidak memberinya muka dan tidak mencoba menghindari serangan yang dapat membunuhnya. Jika Ma Bao tidak menghentikan serangannya, Ye Xiao akan dipenggal olehnya. Dia tidak mengerti mengapa Ye Xiao hanya gemetar di bawah tekanannya tapi tidak berlutut. Untuk membuat Ye Xiao berlutut, Ma Bao bahkan menekannya dengan seluruh kekuatannya tapi tetap saja, Ye Xiao tidak berlutut. Dia masih gemetaran dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dan justru karena ini, Ma Bao sangat marah. Di sisi lain, Ye Xiao masih tenggelam dalam adegan yang muncul di benaknya saat ini. Dia ingat bahwa ketika dia mendengar suara-suara itu di telinganya, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya di depan siapapun. Dia bersumpah bahwa dia akan berjalan di jalan menuju puncak seni bela diri dan tidak ada yang berhak menghalangi jalannya menuju puncak seni bela diri. Dia bersumpah bahwa jika iblis menghalangi jalannya, dia akan memotong iblis menjadi ribuan bagian, jika para dewa menghalangi jalannya, dia akan membunuh para dewa dan jika surga menghalangi mandinya, dia akan menghancurkan surga. Tapi sekarang, ada seseorang yang ingin membuat Ye Xiao berlutut di depannya. Orang ini bukanlah iblis atau dewa tapi manusia yang sedikit lebih kuat darinya. Manusia ini menghalangi jalannya. Jika dia berlutut di sini, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata sombong seperti memotong iblis menjadi ribuan bagian, membunuh para dewa, dan menghancurkan langit? Tidak, aku tidak akan pernah berlutut di depan siapapun, tidak akan pernah. Ye Xiao bergumam dan tiba-tiba dia membuka matanya dan 2 sinar cahaya keluar dari matanya. Ketika Ma Bao melihatnya membuka matanya, dia tiba-tiba merasakan teror di hatinya dan mundur beberapa langkah. Ketika dia menyadari bahwa dia telah mengambil beberapa langkah mundur karena Ye Xiao dan bahkan merasa teror dan ditakuti oleh seniman bela diri Origin Core Realm belaka, dia meledak dengan amarah. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Mengatakan ini, Ma Bao segera menebas Ye Xiao dengan pedangnya, dan kali ini, dia tidak berniat menghentikan serangannya. Kali ini, dia benar-benar ingin membunuh Ye Xiao. Di sisi lain, saat Ye Xiao membuka matanya, mutiara surgawi mulai berputar di dalam hatinya tapi Ye Xiao tidak merasakannya. Dia tersesat dalam dirinya sendiri dan menggumamkan sesuatu. Dia melihat Ma Bao menebasnya tapi sekali lagi, dia tidak melihatnya. Dia hanya terus menggumamkan sesuatu.
Dia melihat kebencian dan keganasan yang luar biasa di mata Mabao, tetapi sekali lagi dia tidak melihatnya. Tidak ada yang berhak memandang rendah saya. Tidak ada yang berhak menghalangi jalan saya, tidak seorang pun. Saat pedang Mabao hendak memotong lehernya, Ye Xiao tiba-tiba meraung ke arah langit. Dan saat ini, mutiara surgawi di dalam hatinya juga tiba-tiba berhenti berputar. Angin yang bergerak perlahan tiba-tiba menjadi kencang dan menjadi kuat. Angin yang sangat kencang tiba-tiba mulai bertiup. Awan hitam tiba-tiba muncul di langit dan petir mulai berderak. Debu mulai bergerak di udara dengan angin dan angin menjadi kuat, dan segera, angin berubah menjadi badai. Pasangan badai dengan guntur di langit ini langsung berubah menjadi badai yang mengerikan. Dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa badai petir tidak hanya menutupi seluruh hutan asap awan tetapi juga menutupi area yang jauh lebih luas daripada yang dapat dilihat siapapun. Badai itu menutupi seluruh kekaisaran Grensia. Ada beberapa tanda penyebarannya lebih jauh. Segera, hujan yang sangat deras dimulai di seluruh kekaisaran Grensia. Badai segera melintasi perbatasan kerajaan Xia Agung dan mulai menyebar ke banyak kerajaan. Di suatu tempat yang jauh, di kekaisaran Grensia, seorang lelaki tua sedang duduk bersila di atas gunung. Seorang wanita muda yang sangat cantik yang hanya seumuran dengan Ye Xiao juga duduk di dekatnya. Wajahnya tertutup cadar tapi meski begitu, siapapun yang melihatnya pasti akan jatuh cinta padanya. Dia adalah kecantikan yang menghancurkan. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka matanya. Kakek. Melihat lelaki tua itu membuka matanya, wanita muda cantik itu berbicara dengan suara lembut tapi bahagia. Orang tua itu berbalik dan menatap cucunya tetapi tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik untuk melihat ke arah yang jauh. Kakek, apa yang terjadi? Wanita muda yang cantik itu mendekati pria tua itu dan bertanya. Tetapi bahkan sebelum lelaki tua itu bisa menjawabnya, badai petir tiba-tiba muncul dan segera hujan mulai turun. Tetapi yang menakjubkan adalah baik badai maupun hujan tidak berhasil menyentuh lelaki tua itu. Tapi wanita muda yang cantik itu basah kuyup oleh hujan. Badai itu begitu kuat sehingga membuat takut wanita muda yang cantik itu. Kakek, wanita muda cantik itu buru-buru memegang tangan kakeknya. Orang tua itu sedikit mengguncangnya dan berkata, Kinger, besok, kita akan pergi ke kota kekaisaran Xia yang agung. Kamu ingin masuk ke alam rahasia, aku akan berbicara dengan kaisar dan membiarkan dia memberimu tempat. Sampai saat itu, jangan menerobos ke alam kaisar bela diri. Setelah masuk ke alam rahasia, kamu bisa melakukan terobosan. Ya, kakek, tetapi Anda tidak ingin saya masuk ke alam rahasia terlebih dahulu dan bahkan mengatakan bahwa membuang-buang waktu bagi saya untuk masuk ke alam rahasia itu lalu mengapa Anda tiba-tiba menyuruh saya masuk ke alam rahasia? Kinger bertanya dengan nada bingung. Dia baru berusia 16 tahun dan dia sudah berada di puncak alam raja bela diri, hanya setengah langkah dari menerobos ke alam kaisar bela diri. Bakatnya bisa dilihat dari ini. Dia jenius dan jika ditempatkan di negara kelas 2 seperti negara Wangi Emas, tidak ada yang bisa menyaingi dia. Apalagi di negara kelas 2, bahkan di negara kelas 1 pun, tidak akan ada orang yang bisa menyaingi dia. Tapi ya, dua anomali telah muncul di Grand Xia Empire. Salah satunya adalah Ye Xiao dan yang lainnya adalah Lin Hao, chapter 127. Bakatnya tak tertandingi di seluruh Grand Xia Empire. Di usia yang begitu muda, dia sudah berkultivasi di puncak realem Martial King. Dikatakan bahwa dia memiliki fisik yang sangat istimewa. Tapi ya, dua anomali telah muncul di Grand Xia Empire. Salah satunya adalah Ye Xiao dan yang lainnya adalah Lin Hao. Dan sebentar lagi, akan ada yang ketiga juga. Dan yang ketiga tidak lain adalah Lin Ling. Setelah membangkitkan tubuh Sage S Extreme, bakatnya akan jauh melampaui siapapun di seluruh benua langit biru. Pria tua itu menghela nafas ketika dia melihat badai dan berkata dengan suara yang dalam, seseorang muncul. Anomali, pria takdir. Seorang pria takdir. Kakek, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kinger bergumam dan berkata dengan nada bingung. Mendesah. Orang tua itu kembali menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, berkata, kamu tidak perlu mengerti. Ingat saja, ketika kamu masuk ke alam rahasia, cobalah untuk menemukan seseorang yang berbeda dari yang lain. Jika kamu menemukan tipe seperti itu orang, segera beritahu saya setelah keluar dari alam rahasia. Oke. Kinger masih tidak mengerti apa yang ingin dikatakan kakeknya tetapi dia menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima dan berkata, jangan khawatir kakek, aku tidak akan mengecewakanmu. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan berpikir dalam hati, saya tidak tahu siapa yang muncul, tetapi di masa depan, orang ini pasti akan menyebabkan perubahan besar yang akan mempengaruhi 9 surga.
Ribuan mil jauhnya dari Grensia Empire adalah kerajaan lain yang dikenal sebagai Blue Wind Empire. Pada saat ini, di tanah terlarang keluarga Kekaisaran Angin Biru, seorang lelaki tua kurus sedang membicarakan sesuatu dengan Kaisar Kekaisaran Angin Biru saat ini. Tapi tiba-tiba, dia berhenti di tengah pidatonya dan mengangkat kepalanya secepat kilat untuk melihat ke langit. Kaisar Kekaisaran Angin Biru bingung melihat leluhurnya berperilaku seperti ini. Dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Leluhur, apakah sesuatu terjadi? Kaisar Kekaisaran Angin Biru bertanya dengan lembut. Ya, sesuatu memang terjadi. Orang tua itu menjawab dan baru saja kalimatnya selesai, angin yang bertiup perlahan, mulai menjadi semakin kuat, dan segera terjadi badai petir yang mengerikan. Dalam sekejap mata, seluruh Blue Wind Empire tenggelam dalam kegelapan, badai petir, dan hujan. Apa yang terjadi? Kaisar merasa ngeri saat melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru keras. Badai petir ini hanya di permukaan, hal menakutkan yang sebenarnya sedang terjadi di Dao Surgawi. Sesuatu atau seseorang telah muncul yang seharusnya tidak terjadi. Pria tua itu bergumam dengan suara yang sangat pelan tapi masih cukup keras untuk sampai ke telinga Kaisar Kekaisaran Angin Biru. Apa? Kaisar bingung tetapi leluhurnya tidak memecahkan teka-tekinya malah berkata, ini datang dari arah Kekaisaran Xia Agung. Kami akan berangkat ke Kekaisaran Xia Agung dalam setengah tahun. Pergi dan bersiaplah. Berangkat ke Kekaisaran Xia Agung. Kaisar semakin bingung tetapi dia tidak berani bertanya lebih jauh. Dia menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar dari tanah terlarang. Tidak hanya di Grensia Empire dan Blue Wind Empire tetapi hal yang sama juga terjadi di banyak kerajaan lainnya. Pada saat ini, di hutan asap awan, Ma Bao diterbangkan oleh kekuatan tak terlihat ketika dia hendak memotong leher Ye Xiao. Semua orang yang telah mengepung Ye Xiao sebelumnya juga dikirim terbang. Semuanya pingsan termasuk Ma Bao. Di sisi lain, Ye Xiao masih meraung sambil melihat ke langit. Tiba-tiba, hujan semakin deras dan guntur juga mulai bergemuruh. Bayangan naga muncul di belakang punggung Ye Xiao. Panjangnya ribuan meter dan kepala naga tidak bisa dilihat dari tanah. Mengaum, naga itu meraung keras dan terbang ke langit. Tepat pada saat ini, menjadi kakek Kinger atau leluhur Kaisar Kekaisaran Angin Biru atau ahli lainnya dari puluhan kerajaan, mereka semua melihat bayangan naga terbang di langit. Tekanan dan perasaan yang diberikan bayangan naga ini sangat menakutkan. Mengaum, bayangan naga itu sekali lagi meraung sambil melihat ke langit. Siapapun yang melihatnya, satu pikiran muncul di hati mereka dan itu adalah naga ini terlihat seperti ingin menantang surga. Apa yang terjadi? Orang tua di atas gunung berseru kaget lagi. Kakek, di sampingnya, Kinger juga melihat bayangan naga di langit di belakang awan yang menderu-deru ke arah langit. Aku tidak tahu. Bahkan sebelum lelaki tua itu bisa menyelesaikan kalimatnya, aura yang bahkan lebih mengerikan tiba-tiba menekan setiap seniman bela diri di atas alam marsial Ancestor. Kinger tidak merasakan apa-apa tetapi lelaki tua di sampingnya tiba-tiba menyemburkan seteguk besar darah dan berlutut sambil menatap langit dengan tatapan ketakutan. Kakek, seru Kinger. Dia dengan hati-hati mendukung kakeknya dan bertanya. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Surga, Dao Surgawi marah. Orang tua itu berkata dengan suara gemetar. Dia merasakan tekanan ini dan dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan lelaki tua ini berada di atas alam marsial Ancestor. Dao Surgawi marah. Kinger menatap kakeknya, sama sekali tidak mengerti kata-katanya. Orang tua itu melihat melalui cucunya tetapi dia tidak menjelaskan apapun dan hanya berkata, Kinger, kamu tidak boleh berhubungan dengan orang itu di alam rahasia. Kakek, aku tidak mengerti apa yang ingin kamu katakan padaku. Kata Kinger, kamu tidak perlu mengerti. Hanya ketahuilah bahwa jika kamu menemukan seseorang yang berbeda dari orang lain di alam rahasia, jangan mencoba untuk dekat dengannya. Kamu hanya perlu menunggu hari ketika alam rahasia akan menutup dan memberitahuku tentang orang itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengerti kakek, tapi setidaknya beritahu aku, siapa orang itu? Kinger menganggukkan kepalanya dan sekali lagi mengajukan pertanyaan. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa orang itu. Saya bahkan tidak tahu apakah dia akan datang ke alam rahasia atau tidak. Tetapi jika dia datang, dia pasti akan berbeda dari yang lain dan saya jamin itu. Seseorang yang bisa membuat Dao Surgawi marah, bagaimana mungkin dia tidak berbeda dari yang lain? Pria tua itu menjawab putrinya dengan suara rendah. Dia masih berlutut. Dia tidak berani berdiri karena dia masih merasakan tekanan menakutkan yang sama. Bukan hanya dia, tetapi semua ahli lain di atas realem marsial Ancestor sama dengan orang tua ini. Mereka semua berlutut di tanah ketakutan sambil melihat ke langit. Mengaum. Di langit, di luar awan petir, bayangan naga itu sekali lagi meraung ke langit.
Dan tepat pada saat ini, langit mulai berubah warna dan tiba-tiba, sebuah garis mata yang sangat besar muncul di langit. Wosh! Tidak lama setelah itu, kelopak mata itu tiba-tiba terbuka dan aura yang lebih mengerikan jatuh ke dunia. Mata Dao Surgawi. Pria tua itu berseru dengan keras. Mengapa mata Dao Surgawi muncul? Dikatakan bahwa hanya di zaman kuno mata Dao Surgawi muncul, dan juga dikatakan bahwa hanya ketika keberadaan yang dapat mengancam Dao Surgawi dan surga itu sendiri, muncul apakah mata Dao Surgawi membuka matanya untuk memusnahkan keberadaan itu. Legenda mengatakan bahwa di bawah mata Dao Surgawi, tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, tidak pernah bertahan. Mata Dao Surgawi lahir untuk memusnahkan keberadaan yang dapat mengancam surga. Pria tua itu bergumam dengan suara rendah, tetapi karena Kinger mendukung kakeknya, dia mendengarnya dengan jelas. Dia kewalahan dengan kejutan yang tiba-tiba muncul di depan matanya. Banyak misteri yang bahkan tidak pernah dia dengar disebutkan hari ini oleh kakeknya. Bukan hanya kakeknya, tapi semua ahli lainnya situasinya sama dengan dia. Mereka juga menyaksikan adegan ini. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang tidak pernah muncul setelah akhir zaman kuno. Bukan hanya dia tapi semua makhluk hidup di Azure Sky Continent, baik itu manusia atau pembudidaya, binatang biasa, atau binatang ajaib, semuanya menyaksikan pemandangan ini. Mereka semua melihat bayangan naga yang besar, dengan angku meraung di mata Dao Surgawi, chapter 128. Mata Dao Surgawi seperti jurang maut, siapapun yang berani melihatnya, mereka akan merasa seolah-olah akan kehilangan jiwa mereka. Itu juga seperti lubang hitam, siapapun yang berani melihatnya, mereka merasa seolah-olah jiwa mereka tersedot keluar dari tubuh mereka. Karena itu, tidak ada yang berani melihat langsung ke mata Dao Surgawi, bahkan seniman bela diri realem martial Ancestor dan di atasnya. Tapi ada satu pengecualian dan pengecualian itu adalah Ye Xiao. Dia melihat langsung ke mata Dao Surgawi. Saat ini, warna mata Ye Xiao bukan hitam tapi emas. Mata Dao Surgawi juga menatap Ye Xiao dengan tatapan dingin. Tiba-tiba bola mata dari Eye of Heavenly Dao menjadi merah dan saat itu berubah menjadi merah. Mutiara surgawi di hati Ye Xiao juga sekali lagi mulai berputar dengan cepat dan kali ini, berputar dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Mengaum. Bayangan naga di langit meraung di mata Dao Surgawi dan beberapa bagian tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya kemasan. Bayangan naga ini sebenarnya adalah Heaven Devouring Divine Dragon yang Ye Xiao bentuk di dalam lautan kesadarannya. Cahaya keemasan bersinar dari pola emas di tubuhnya. Sua, mengaum. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah keluar dari Eye of the Heavenly Dao yang langsung menuju Ye Xiao, ingin menghapus keberadaannya dari dunia. Pancaran cahaya merah ini begitu menakutkan sehingga hanya suaranya yang deras sudah cukup untuk menghancurkan seluruh gunung besar dan mengubahnya menjadi titik debu. Satu hal telah diperbaiki bahwa tidak seorang pun di seluruh benua Azure Sky dapat menahan serangan yang mengerikan ini, bahkan para ahli puncak dari benua Azure Sky. Tepat pada saat ini, naga ilahi pemakan surga juga meraung keras ke arahnya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Pusaran air tipe lubang hitam muncul di depan mulut naga ilahi pemakan surga. Surga melahap naga ilahi, melahap langit dan bumi. Suara yang sangat misterius dan mendominasi bergema di seluruh benua Azure Sky. Sinar merah cahaya yang tampak seperti akan menghancurkan dunia, tiba-tiba tersedot ke dalam pusaran air tipe lubang hitam dan menghilang tanpa meninggalkan satu pun jejaknya. Itu sebenarnya dimakan oleh Heaven Devouring Divine Dragon. Namun proses melahap tetap tidak hilang. Jika seseorang melihat mulut Heaven Devouring Divine Dragon, mereka akan melihat bahwa masih ada kekuatan hisap yang sangat kuat yang sebenarnya mencoba melahap mata Dao Surgawi. Dengusan dingin bergema di seluruh benua. Eye of the Heavenly Dao melihat Ye Xiao untuk terakhir kalinya dan kemudian menutup kelopak matanya dan segera menghilang dari langit. Mengaum. Naga ilahi pemakan surga dengan angku meraung ke arah langit sekali lagi. Sepertinya sedang merayakan kemenangannya. Kemudian berbalik untuk melihat Ye Xiao dan terbang ke arahnya. Mengaum. Setelah tiba di depan Ye Xiao, sekali lagi meraung dan kemudian memasuki tubuh Ye Xiao, menghilang dari dunia seolah-olah tidak pernah ada. Tidak lama setelah itu, semuanya kembali normal. Hujan berhenti. Awan petir menghilang. Angin mulai bertiup perlahan seperti sebelumnya. Dan matahari muncul sekali lagi. Langit membiru dari hitam dan segera, di mana-mana, sekali lagi cahaya mulai bersinar terang. Adapun Ye Xiao, ketika naga ilahi pemakan surga menghilang di dalam tubuhnya, dia jatuh ke tanah dan kehilangan kesadarannya. Ketika semuanya kembali seperti semula, tekanan yang dirasakan lelaki tua itu juga lenyap. Dia akhirnya berani berdiri dan melihat ke langit. Tatapannya masih dipenuhi rasa takut. Apa yang telah terjadi? Bayangan apa yang tampak seperti naga itu? Mengapa mata Dao Surgawi muncul? Apakah bayangan naga itu bertarung dengan Eye of the Heavenly Dao?
Keduanya telah menghilang. Siapa yang menang? Apakah Eye of the Heavenly Dao berhasil memusnahkan keberadaan yang dapat mengancam surga di masa depan? Orang tua itu mulai menggumamkan banyak pertanyaan dengan suara rendah. Saat ini, dia tampak seperti orang gila, bukannya seniman bela diri yang bermartabat yang telah melampaui alam marsial Ancestor. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Kinger yang berdiri di sampingnya bertanya dengan hati-hati. Mendesah, pria tua itu menatap cucunya dan menghela nafas. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Pergi dan bersiaplah. Kita akan segera pergi ke kota kekaisaran dan bertemu dengan ayahmu. Aku harus membicarakan sesuatu dengannya. Ya, kakek. Kinger segera menjadi bahagia ketika dia mendengar bahwa dia akan segera bertemu dengan ayahnya. Dia dengan bersemangat pergi sambil melompat seperti kelinci kecil. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat sosok Kinger yang menghilang. Kemudian lagi, ketika dia memikirkan kejadian yang baru saja terjadi, senyumnya langsung menghilang dan yang menggantikannya adalah wajah khawatir. Karena Eye of the Heavenly Dao, tidak ada yang berani melihat ke arah langit. Dan karena mereka tidak berani untuk melihat, mereka gagal untuk melihat pemandangan yang luar biasa ketika naga ilahi pemakan surgawi melahap seberkas cahaya merah yang juga merupakan serangan yang sangat menakutkan dari mata Dao surgawi. Naga ilahi pemakan surga tidak hanya melahap serangan mata Dao surgawi tetapi juga memaksanya untuk pergi. Jika itu bukan pemandangan yang luar biasa, lalu apa? Surga melahap naga ilahi, melahap langit dan bumi. Orang tua itu menggumamkan kalimat ini dengan suara yang sangat pelan. Itu persis kalimat yang bergema di seluruh benua Azure Sky ketika naga ilahi pemakan surga hendak melahap sinar cahaya merah yang menakutkan. Orang tua itu memutuskan untuk menyelidiki ini bagaimanapun caranya. Dia juga memutuskan untuk memeriksa buku-buku kuno dan catatan untuk informasi naga ilahi pemakan surga. Tidak hanya orang tua ini tetapi setiap ahli yang memiliki kekuatan di tangan mereka memutuskan untuk menyelidiki situasi ini dan mencari informasi tentang naga ilahi pemakan surga. Ratusan ribu mil jauhnya dari Grand Xia Empire, di lautan luas, ada sebuah pulau. Untuk mengatakan itu adalah sebuah pulau, tapi pulau ini sebenarnya lebih besar dari seluruh kekaisaran Grand Xia. Di sini, ada juga manusia dan binatang ajaib tapi yang lebih mengejutkan adalah tanah ini sebenarnya diperintah oleh naga. Di mana-mana di sini ada naga. Di jalanan, di hutan, di gedung-gedung, di mana-mana naga bisa ditemukan. Pulau ini dikenal sebagai Kerajaan Naga. Pada saat ini, di area kosong yang luas di dalam istana kekaisaran Kerajaan Naga, banyak naga berkumpul. Ada puluhan naga. Hal yang paling mengejutkan adalah naga-naga ini sebenarnya berwujud manusia. Mereka lebih mirip manusia daripada naga. Naga-naga ini juga melihat dan mendengar semua yang terjadi. Karena Kerajaan Xia Agung berjarak ratusan ribu mil jauhnya dari Kerajaan Naga, naga-naga ini tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana tetapi mereka mendengar semuanya dengan jelas yang seharusnya mereka dengar. Heaven Devouring Divine Dragon, ayah kerajaan, apa pendapatmu tentang ini? Seorang pemuda yang terlihat tidak lebih dari 25 tahun menanyakan pertanyaannya kepada ayahnya. Dari nadanya saja, bisa dilihat bahwa ayahnya adalah Kaisar Kerajaan Naga dan dia adalah Pangeran Naga. Iya tuanku. Kami, naga emas kolosal yang memerintah setiap naga dan kami adalah raja mereka, bahkan kami tidak berani mengatakan bahwa kami adalah naga ilahi apalagi melahap surga. Naga macam apa yang disebut pemakan surga ini naga ilahi adalah? Seorang pria parubaya berambut kuning menanyakan pertanyaan ini ketika dia mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Pangeran Naga. Ya, tuanku, saya pikir kita harus pergi ke tempat di mana segala sesuatu terjadi sebelumnya, menangkap naga yang berani menyebut dirinya naga dewa pemakan langit, dan menghukumnya dengan keras sebagai contoh bagi naga lain sehingga di masa depan, tidak ada naga yang berani menyebut dirinya dengan nama sombong semacam ini. Pria lain memberikan sudut pandangnya. Orang-orang ini semuanya adalah naga dan mereka memberikan saran serta mengajukan pertanyaan. Tiba-tiba sebuah suara tua tapi kuat terdengar yang mendengus ke arah semua orang yang hadir di sini. Mendengar dengusan ini, semua orang, termasuk Pangeran Naga, seluruh tubuh mereka gemetar ketakutan. Mereka perlahan berbalik dan menuju tempat dari mana dengusan ini datang, chapter 129. Dengusan ini datang dari seorang lelaki tua. Dari ekspresi naga lain saja, orang bisa melihat bahwa lelaki tua ini bukanlah naga biasa. Tuan leluhur, mereka semua menyapa lelaki tua itu setelah melihatnya. Orang tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa kalian dapat menangkap naga ilahi pemakan surga itu? Yah. Bahkan aku tidak tahu jenis naga apa naga ilahi pemakan surga ini tetapi siapapun yang dapat menyebabkan jenis ini fenomena mengerikan di dunia setidaknya akan berdiri di puncak Azure Sky Continent,
bahkan aku, sebagai nenek moyang naga emas, tidak dapat menyebabkan fenomena semacam itu dan aku juga masih selangkah lagi dari berkultivasi ke puncak dunia ini. Sebagai kultivator martial Saint Realm, bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkap naga ilahi pemakan surga itu dan kamu berpikir bahwa kamu dapat menangkap naga itu. Menggelikan. Mendengarnya, semua naga yang mengatakan bahwa mereka akan menangkap naga ilahi pemakan surga, menundukkan kepala karena malu. Tetapi, pada saat ini, naga tua itu sekali lagi berkata dan berhenti setelah mengucapkan satu kata, mengamati semua orang. Melihat bahwa perhatian setiap naga tertarik olehnya dan mereka menatapnya sambil menunggu dia melanjutkan apa yang akan dia katakan, dia diam-diam menganggukkan kepalanya dengan puas. Dia tersenyum dan berkata, tapi, satu hal yang kalian semua katakan benar. Setidaknya kita harus menyelidiki siapa naga ilahi pemakan langit ini dan dari mana asalnya. Semua orang menganggukkan kepala. Kaisar Kerajaan Naga berpikir sejenak kemudian dia melihat ke arah putranya dan berkata, Jin Zihao. Iya, ayah. Jin Zihao yang juga Pangeran Naga berdiri dan menjawab dengan hormat. Kamu akan memilih 50 naga dan pergi ke tempat di mana naga ilahi pemakan surga muncul dan selidiki secara menyeluruh, kata Kaisar. Iya, ayah. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Jin Zihao berkata dengan hormat lalu dia menyapa semua orang di sini termasuk leluhurnya dan berjalan keluar dari sana. Hampir setengah hari kemudian, dengan hembusan angin, 5 seniman bela diri martial Emperor Realm lainnya turun ke tempat Ye Xiao jatuh pingsan. Kelima seniman bela diri martial Emperor Realm ini adalah pria dan wanita parubaya dari keluarga Zhang, tetua kedua dari keluarga Ma, dan kakak pertama dan adik laki-laki dari patriark keluarga Wang saat ini. Mereka juga pingsan sebelumnya ketika badai petir tiba-tiba muncul. Tempat ini adalah pusat dari semua yang terjadi dan karena ini, tempat ini mengalami kerusakan besar dan tekanan dari naga ilahi pemakan surga dan mata dao surgawi juga maksimal di tempat ini. Ma Bao. Ketika tetua kedua keluarga Ma melihat Ma Bao pingsan di tanah, dia buru-buru mendatanginya, meletakkan tangannya di belakang punggung Ma Bao, dan menyuntikkan energi rohnya ke tubuh Ma Bao. Dia membantu Ma Bao mengedarkan energi rohnya dan segera, Ma Bao membuka matanya. Ma Bao, kamu baik-baik saja. Penatua kedua dari keluarga Ma bertanya dengan nada prihatin. Penatua kedua, aku baik-baik saja sekarang. Ma Bao menganggukkan kepalanya. Orang itu, di mana dia? Tiba-tiba, seperti mengingat sesuatu, Ma Bao berdiri dan mulai melihat ke sana kemari. Ma Bao, siapa yang kamu cari? Penatua kedua dari keluarga Ma mengerutkan alisnya dan bertanya. Aku, dia. Sebelum Ma Bao bisa menjawab, pandangannya tertuju pada tubuh Ye Xiao yang tidak sadarkan diri. Dia menunjuk Ye Xiao dan berkata, saya pikir dia mencuri harta karun itu. Mendengar tentang harta karun itu, 4 seniman bela diri martial Emperor Realm lainnya, yang sebelumnya tidak peduli tentang Ma Bao tiba-tiba menunjukkan pandangan penuh harap dan melihat ke arah yang ditunjuk Ma Bao. Mereka melihat Ye Xiao pingsan di tanah. Adik laki-laki dari patriark keluarga Wang saat ini pergi ke samping Ye Xiao, mengeluarkan cincin spasialnya, dan saat dia akan mencarinya, dia mendengar tetua pertama menyuruhnya berhenti. Dia berhenti dan menatap tetua pertama dengan tatapan bingung. Penatua pertama keluarga Wang menggelengkan kepalanya dan berkata, harta karun itu adalah harta alam. Bahkan jika itu lahir secara alami, setidaknya itu adalah harta peringkat mistik tingkat rendah. Dan setiap harta yang lahir alami sudah memiliki miliknya sendiri, kesadaran. Kita tidak dapat menyimpan apapun yang memiliki kesadaran sekecil apapun di cincin spasial. Jadi, tidak mungkin anak laki-laki ini menyimpan batu bata emas di cincin spasialnya. Alih-alih mencari cincin spasialnya, Anda harus menggeledah tubuhnya. Petik 2. Ketika orang lain mendengar tetua pertama keluarga Wang, mereka menganggukkan kepala. Adik laki-laki dari patriark keluarga Wang saat ini tidak mencari cincin spasial Ye Xiao. Dia mulai mencari tubuh Ye Xiao tapi gagal menemukan apapun padanya. Dia memandang orang lain dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa pada Ye Xiao. Kemudian dia sekali lagi memasang kembali cincin spasial di jari Ye Xiao. Bagaimana mungkin? Ketika aku datang ke sini, pria di sana dari keluarga Zhang itu menghentikan bocah ini untuk melarikan diri. Jika dia tidak mencuri batu bata emas lalu siapa yang mencuri harta karun itu? Kata Ma Bao dengan cemas. Mereka semua mulai saling memandang. Setelah 10 napas waktu, pria parubaya dari keluarga Zhang membuka mulutnya dan berkata, pertama-tama mari kita bangunkan semua orang dan tanyakan dari mereka apakah mereka melihat bocah ini menyelinap ke sini. Iya, menurutku ini juga ide yang bagus. Wanita parubaya dari keluarga Zhang mengangguk dan mendukung keputusan kakaknya. Yang lain juga menganggukkan kepala dan mereka mulai membangunkan anggota keluarga mereka yang sesuai.
Segera, semua orang bangun kecuali Ye Xiao. Setelah berbicara dengan semua orang termasuk pria kekar dari sebelumnya yang juga merupakan anggota keluarga Zhang, mereka menemukan bahwa mereka tidak melihat Ye Xiao sebelumnya. Pria kekar itu berkata bahwa dia melihat Ye Xiao hendak memasuki terowongan gelap sehingga dia bisa melarikan diri dari sini. Karena itu, dia menghentikan Ye Xiao melarikan diri, dan segera Ma Bao juga datang ke sini. Setelah mendengar mereka, 6 seniman bela diri Martial Emperor Realm memandang Ye Xiao. Wanita parubaya sekali lagi memeriksa tubuh Ye Xiao sehingga dia bisa menemukan sesuatu tapi kekecewaannya, dia tidak menemukan apa-apa. Aku akan melihat cincin spasialnya. Wanita parubaya itu berkata kepada adik laki-lakinya. Dia menganggukkan kepalanya dan yang lainnya juga tidak keberatan dengan keputusannya. Melihat ini, dia mengeluarkan cincin spasial Ye Xiao dari jarinya. Biasanya, tidak ada yang bisa memeriksa apa yang ada di dalam cincin spasial orang lain jika orang lain itu masih hidup. Jika seseorang ingin memeriksa apa yang ada di dalam cincin spasial orang lain, hanya ada 3 metode. Yang pertama adalah membunuh pemilik cincin spasial. Jika pemilik cincin spasial terbunuh maka cincin spasial akan menjadi objek tanpa pemilik dan seseorang dapat melihat isi di dalam cincin spasial. Metode kedua adalah dengan paksa menghancurkan jejak yang ditinggalkan oleh pemilik cincin spasial di dalamnya. Ada satu kelemahan dari metode ini dan metode ini akan memberikan kerusakan besar pada jiwa pemilik cincin spasial. Dan metode ketiga adalah menggunakan teknik rahasia untuk melihat apa yang tersimpan di dalam cincin spasial. Dunia ini terlalu misterius dan ada ratusan hal misterius di dunia ini. Teknik rahasia adalah salah satunya. Ada banyak jenis teknik rahasia di dunia ini tetapi teknik rahasia sangat langka dan sulit didapat. Wanita parubaya itu memiliki teknik rahasia yang dapat melihat isi di dalam tas spasial atau cincin spasial orang lain. Dia menggunakan teknik rahasia dan memeriksa isi di dalam cincin spasial Ye Xiao. Ya Tuhan, melihat hal-hal di dalam, dia tidak bisa membantu tetapi berseru dengan keras. Nona Zhang, apa yang Anda lihat di dalam cincin spasial? Mendengar seruannya, Ma Bao segera tiba di depan wanita parubaya itu dan bertanya. Batu roh, ada ribuan batu roh di cincin spasialnya. Tidak hanya ada ribuan batu roh di cincin spasial tetapi ada juga ratusan ribu koin emas, puluhan pil, 1 gulungan, dan 2 roh tingkat tinggi pedang peringkat. Wanita parubaya tidak bisa membantu tetapi dengan bersemangat menggambarkan semua yang dia lihat di dalam cincin spasial Ye Xiao. Tentu saja, tidak semuanya milik Ye Xiao. Koin dan pil emas adalah sesuatu yang dia pindahkan ke cincin spasialnya dari cincin spasial dari 2 ahli martial King Realm sebelumnya, chapter 131. 2 tamu dari keluarga Wang, 2 dari keluarga Ma, 2 dari keluarga Zhang, dan yang terakhir adalah anak laki-laki yang sebelumnya datang ke sini dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke lantai 3 restoran Phoenix kami ketika dia akan datang ke sini lagi. Petugas ini adalah petugas yang menghadiri Ye Xiao ketika dia datang ke sini pertama kali untuk makan. Pada saat itu, Ye Xiao memberi petugas ini batu roh tingkat rendah sebagai tipnya, tetapi siapa yang mengira bahwa petugas ini benar-benar memberitahu manajer Ma bahwa Ye Xiao memiliki batu roh bersamanya yang menyebabkan manajer Ma menjadi serakah dan mengarahkan pandangannya. Ye Xiao. Ketika manajer Ma mendengar bahwa para tamu berasal dari 3 keluarga besar dan Ye Xiao juga bersama mereka, dia buru-buru keluar dari kamarnya dan pergi untuk menyambut ke-7 tamu tersebut. Haha, selamat datang, selamat datang. Manajer Ma tertawa terbahak-bahak saat melihat tiba di depan para ahli alam kaisar bela diri dari 3 keluarga besar. Tapi segera, tatapannya tertuju pada Ye Xiao yang tidak sadarkan diri. Dia terkejut melihatnya tidak sadarkan diri tetapi di permukaan, dia terus mempertahankan ekspresi sebelumnya. Kemudian manajer Ma membawa mereka ke sebuah kamar di lantai 3. Setelah tiba di sini, penatua pertama keluarga Wang menempatkan Ye Xiao di tempat tidur dan memberinya pil penyembuhan kelas 3. Yang lain berdiri sambil mengelilingi tempat tidur. Manajer Ma juga berdiri di sini, melihat penatua pertama dari keluarga Wang memberi makan Ye Xiao pil penyembuhan kelas 3. Latar belakang bocah ini jelas tidak sederhana. Manajer Ma berpikir dalam hatinya. Manajer Ma, pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara penatua kedua dari keluarga Ma. Dia berbalik dan menatap tetua kedua dengan tatapan hormat. Penatua kedua keluarga Ma berkata, sesuatu terjadi ketika kita berada di dalam hutan asap awan. Anak laki-laki ini sangat penting bagi kita 3 keluarga besar. Saya harap manajer Ma akan menjaganya sampai dia bangun. 3 keluarga besar akan memberi penghargaan kamu sangat. Haha, kakak kedua Ma, kamu tidak perlu khawatir tentang pemuda ini. Aku akan menjaganya dengan sangat hati-hati, jangan khawatir. Manajer Ma tertawa dan berkata. Wanita parubaya dari keluarga Zhang berjalan di depan manajer Ma dan berkata, Manajer Ma,
setelah kita pergi, saya akan mengirim Grandmaster Alchemist ke sini agar anak laki-laki ini dapat pulih dengan cepat dan dalam beberapa hari ini, jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda bisa datang ke salah satu dari 3 keluarga kami. Nyonya Zhang, jangan khawatir tentang apapun. Saya akan merawat pemuda ini dengan baik. Manajer Ma berkata sambil tersenyum tetapi di dalam hatinya, dia tertawa dengan gembira. Dan bagaimana mungkin dia tidak bahagia, keberuntungan besar membuka pintunya saat dia masih duduk di rumahnya. Siapa yang tidak bisa bahagia jika ini terjadi? Setelah melihat Ye Xiao sekali lagi, semua orang pergi. Ma Bao mendengus dingin di dalam hatinya, tetapi tetap saja, dia pergi bersama penatua kedua dari keluarganya. Perawatan Ye Xiao dimulai dari saat ini. Keenam ahli marsial Emperor Realm kembali ke keluarga mereka dan melaporkan semua yang terjadi di sana kepada patriark keluarga mereka. Ketika patriark dari 3 keluarga besar mendengarkan berita tentang hilangnya batu bata emas, mereka langsung meledak dengan kemarahan tetapi ketika mereka mendengar bahwa batu bata emas mungkin disembunyikan oleh Ye Xiao, mereka menenangkan diri. Ketika mereka mendengar bahwa mungkin, Ye Xiao berasal dari negara kelas 1 atau bahkan keluarga kekaisaran Grensia, mereka segera menjadi bersemangat dan memerintahkan untuk merawat Ye Xiao sesegera mungkin. Ketiga keluarga besar itu meminta Grandmaster Alchemist dari Alchemist Association untuk datang dan melihat Ye Xiao dan menyembuhkannya dengan cepat. Grandmaster Alchemist menjawab setelah melihat Ye Xiao bahwa Ye Xiao tidak menderita kerusakan apapun dan dia tidak terluka sedikitpun. Hanya saja dia menggunakan terlalu banyak energi, begitu banyak yang tidak bisa digunakan oleh Ye Xiao. Dan hanya karena ini, dia tertidur lelap. Setiap sedikit energi tubuhnya habis dan sudah merupakan keajaiban bahwa Ye Xiao hanya jatuh pingsan tetapi tidak mati. Grandmaster Alchemist juga mengatakan bahwa Ye Xiao akan bangun segera setelah dia memulihkan energi roh dan energi vitalnya. Mendengarnya, semua anggota inti keluarga Zhang, Wang, dan Ma menghela nafas lega dan mulai menunggu hari ketika Ye Xiao akan bangun. Garis bawah negeri naga biru garis bawah. Garis bawah di sebuah ruangan di lantai 3 asosiasi alkemis garis bawah. Seorang lelaki tua sedang duduk bersila. Dia tidak berkultivasi tetapi memikirkan sesuatu. Naga ilahi pemakan surga. Mengapa saya tidak dapat mengingat di mana saya mendengar nama ini? Orang tua ini adalah Master Ye Xiao, satu-satunya Grandmaster Alchemist dari negara Azure Dragon. Sama seperti orang lain, dia juga melihat semua yang terjadi. Ketika dia mendengar suara yang mendominasi yang mengatakan, naga dewa pemakan langit, lahap langit dan bumi, dia merasa bahwa dia pernah mendengar nama ini sebelumnya di suatu tempat. Sejak saat itu, dia berusaha sangat keras untuk mengingat di mana dia pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi dia selalu gagal mengingat apapun. Itu sebabnya dia duduk bersila dan mencoba menenangkan dirinya. Setelah tenang, dia sekali lagi mulai memikirkan masalah tentang Heaven Devouring Divine Dragon. Tiba-tiba Grandmaster Wang mengingat sesuatu, dia berdiri dengan cepat dan bergumam, saya ingat, saya ingat. Saya telah membaca tentang Heaven Devouring Divine di sebuah kertas kuno yang sebenarnya adalah kertas sobek dari sebuah buku kuno. Di atas kertas itu, tertulis dalam bahasa kuno bahwa naga ilahi pemakan surga adalah naga kuno yang lahir bersama dengan 9 surga. Ada juga hal-hal lain yang tertulis di kertas itu tetapi karena itu dalam bahasa kuno, saya tidak dapat memahami apa yang tertulis di kertas kuno yang sobek itu. Saya dapat memahami sebanyak ini hanya karena, pada saat itu, saya sedang belajar membaca dan memahami bahasa kuno. Tapi bagaimana naga kuno seperti naga ilahi pemakan surga muncul di sini, di alam bawah ini? Grandmaster Wang mulai berpikir tetapi dia tidak dapat memahami apapun. Jika Ye Xiao mengetahui hal ini, dia pasti akan sangat terkejut. Identitas tuannya jelas tidak sesederhana Grandmaster Alchemist dari negara kelas 3 seperti negara Azure Dragon. Ketukan. Tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu kamarnya. Dia berdiri dan membuka pintu dan melihat pemimpin sekte dari sekte salju putih berdiri di depannya bersama muridnya Lin Ling. Grandmaster Wang, pasangan master dan murid menyambutnya. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan Sekte Salju, apakah ada yang Anda perlukan bantuan saya? Pemimpin sekte dari sekte salju putih menganggukkan kepalanya dan berkata, Grandmaster Wang, muridku sekarang sudah menjadi seniman bela diri alam inti asal. Sekarang, aku ingin dia memakan daun sage es ekstrim dan mendapatkan tubuh sage es ekstrim. Tapi karena daun sage es ekstrim adalah ramuan obat kelas 7, kupikir akan jauh lebih baik jika Linger memakannya di depanmu, aku akan dalam persik dan tanpa khawatir. Aku hanya ingin Grandmaster Wang membantu Linger jika terjadi sesuatu padanya selama proses kebangkitan tubuh petapa es ekstrim. Setelah mengatakan ini, ketua sekte dari sekte salju putih mulai melihat ke arah Grandmaster Wang.
Ini adalah pertama kalinya, dia datang ke sini untuk meminta bantuan Grandmaster Wang karena dia adalah satu-satunya yang tahu segalanya tentang daun sage es ekstrim di negara naga Azure saat ini. Dan dia juga tidak ingin sesuatu terjadi pada muridnya, Lin Ling. Lin Ling juga menatap Grandmaster Wang dengan tatapan penuh hormat. Dia menghormatinya karena dua alasan. Alasan pertama adalah bahwa Grandmaster Wang adalah satu-satunya Grandmaster Alchemy di negeri Azure Dragon dan kedua karena dia adalah master dari Ye Xiao. Ye Xiao bertarung dengannya sampai seri, tetapi dia tahu bahwa jika Ye Xiao akan menggunakan seni jari rahasia dalam pertempuran melawannya, dia pasti akan kalah. Dan Ye Xiao juga adalah teman Lin Hao dan di matanya, teman Lin Hao patut dia hormati, dan Grandmaster Wang di depannya adalah tuan dari Ye Xiao. Bagaimana mungkin dia tidak menghormatinya? Oke, aku akan membantunya. Grandmaster Wang tersenyum dan setuju untuk membantu Lin Ling.